Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga di penghujung bulan suci Ramadan yang penuh berkah masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Deddy Mulyadi akrab disapa dengan KDM terus melakukan gebrakan yang luar biasa khususnya di Provinsi Jawa Barat. Sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh KDM terutama di infrastruktur, penataan kota, dan juga irigasi dan lain-lain sebagainya, sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh KDM selalu mendapat pujian dari masyarakat luas termasuk di luar Pulau Jawa. Hal ini membuat KDM menjadi gubernur terpopuler di Nusantara. Baik sahabat semua, berikut tayangannya. Deddy Mulyadi tahun 2025 udah banyak banget bikin perubahan hampir di seluruh Jawa Barat. Padahal baru setahun menjabat. Mulai dari jalan, jembatan, sampai perbatasan semua tertata rapi. Udah gitu kalau kalian perhatikan, semua arsitekturnya senada dan seirama, seolah menjadi simfoni yang akan mengantarkan Jawa Barat ke peradaban yang lebih maju. Pertanyaannya, di 2026 ini apa yang akan terjadi? Mari kita tunggu inovasi-inovasi lain dari Kang Deddy. Kalian tahu nggak, Jawa Barat itu ibarat surga tersembunyi dengan jalan-jalan yang luar biasa indahnya. Yang menarik, meskipun Gubernur Jawa Barat yang baru, Kang Deddy Mulyadi atau biasa disapa KDM, belum genap setahun menjabat, tapi lihatlah bagaimana kondisi jalan-jalan di sana. Hampir seluruh ruas jalan di Jawa Barat begitu mulus, rapi, dan enak dipandang mata. Coba deh kita jelajahi sama-sama. Pertama, ada Jalan Raya Puncak. Di sini, kamu bakal dimanjakan sama pemandangan alam yang bikin mata nggak berkedip. Bayangin aja, di kiri kanan jalan, kamu bisa lihat gunung menjulang dengan hutan yang hijau sejauh mata memandang. Atau kamu lebih suka suasana pantai? Jalan Pantai Pangandaran adalah jawabannya. Sepanjang perjalanan, kamu bisa nikmati deburan ombak yang menghantam karang, ditemani hamparan pasir putih yang bersih. Pemandangan yang bikin hati adem dan pikiran fresh. Nah, kalau kamu ke Bandung, jangan lewatkan Jalan Bandung-Lembang. Di sini, kamu bisa lihat keindahan kota Bandung dari ketinggian dengan Gunung Tangkuban Perahu yang gagah sebagai latar belakangnya. Masih di sekitar Bandung, ada Jalan Ciwidey yang gak kalah memesona. Kawah putih yang unik dan gunung-gunung yang megah bakal bikin perjalananmu jadi gak terlupakan. Yang paling asyik, semua keindahan ini bisa kamu nikmati dengan berbagai cara. Mau naik mobil sambil santai? Bisa. Lebih suka jalan kaki biar bisa foto-foto? Silakan. Atau mau gowe sepeda biar lebih sehat? Wah, itu pilihan yang sempurna. Intinya, jalan-jalan di Jawa Barat itu kayak galeri seni raksasa yang gak akan pernah habis buat dinikmati. Bukan cuma omon-omon belaka, Deddy Mulyadi berikan bukti tunaikan janji. Mungkin kalian masih ingat di mana Kang Deddy melakukan kunjungan ke sebuah perbatasan yang ada di Cirebon. Awalnya, jembatan ini sangat terlihat kumuh tanpa perawatan. Padahal tempat itu merupakan perbatasan yang mencerminkan martabat Jawa Barat. Akhirnya, Kang Deddy membuat janji untuk segera membenahi jembatan tersebut dan akan membangunnya. Ternyata janji itu bukan cuma wacana. Dalam sekejap, perbatasan berubah total. Kalian bisa melihatnya sendiri. Sekarang jembatan berubah putih dengan keadaan yang jauh lebih bersih. Malam hari terang bagaikan sinar rembulan, indah, asri, damai dan juga tenang. Itulah Kang Deddy, bijak melaksanakan pembangunan walaupun dicaci bertubi-tubi, tapi semua kebaikannya tidak akan terhenti. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari setiap pembangunan di Jawa Barat. KDM bakal siapin helikopter darurat khusus buat operasional medis di daerah pelosok Jawa Barat yang susah dijangkau dan butuh penanganan segera. Transformasi kesehatan Jabar kedepannya akan semakin satset dan berkelas. Gimana menurut kamu, cuy? Atau perlu saya ambil heli? Serius saya nih. Udara. Ya karena memang kita kesulitannya dokter. Iya enggak harus. Nah, ada helipadnya di situ nggak? Nanti saya mau kontrak sama heli. Kontrak sama heli, setahun kontraknya gubernur aja. Udah siapin helipadnya, bikinin. Jadi nanti dokter bisa, dan itu termasuk ngangkut pasien yang harus diangkut ke rumah sakit lebih besar. Nanti rumah sakit Jampang Kulon, rumah sakit Pamengpeuk dilengkapi helipad rumah sakit, dan Pemprov akan menyewa heli, bukan untuk kepentingan gubernur keliling naik heli, untuk kepentingan para medis, menggunakan heli sebagai sarana cepat menangani pasien dan agar dokter-dokter spesialis itu mau berkunjung ke sana. Keren kan? Keren. Deddy Mulyadi diakui telah memindahkan kiblat politik nasional dari Jakarta ke Jawa Barat.
Terpesona sang gubernur Jawa Barat dengan segala kebijakan dan viralitasnya menyedot perhatian masyarakat luas. Perlahan Jakarta kehilangan panggungnya. Pamor gubernur ibu kota, Pramono Anung pun tak lagi jadi atensi utama. Hal itu merupakan analisis pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Praitno, yang disampaikan melalui channel YouTube-nya, Adi Praitno Official. Adi memaparkan, sebelum Pilkada serentak 2024, Jakarta adalah kiblat politik Indonesia. Menjadi pusat sorotan media, kursi Jakarta 1 dianggap anak tangga menuju kontestasi politik di level presiden. Jokowi hingga Anies Baswedan adalah dua contoh gubernur Jakarta yang maju pilpres. Jokowi bahkan sukses memenangkannya dan menjadi presiden RI 2 periode, 2014-2024. Namun, kisah sukses Jakarta itu mulai pudar, terhapus ketenaran gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Harus kita akui ketika pilkada serentak dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia, di 545 kabupaten kota, dan provinsi secara perlahan kiblat politik itu bukan di Jakarta lagi. Ini secara perlahan kiblat politik itu mengarah ke Jawa Barat. Kenapa mengarah ke Jawa Barat? Ya tentu tidak terlepas dari gubernur yang ada di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, kata Adi. Adi mengatakan, kekuatan Deddy Mulyadi ada pada kebijakannya yang tidak biasa dan hampir selalu menjadi pergunjingan. Memang Deddy Mulyadi itu membuat manuver-manuver politik yang cenderung tidak biasa. Artinya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini kan selalu membetot perhatian, karena dinilai memberikan satu sentuhan yang baru, terobosan-terobosan yang tidak biasa, tentu sebagai upaya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah selesai, ujarnya. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kita senang punya gubernur beliau ini, cepat apa-apa itu. Ya, insya Allah Jawa Barat akan jauh lebih maju lagi, insya Allah. Sekarang yang paling ngetop gubernur Jabar, tapi 3 bulan lagi Menteri Koperasi akan saingan nanti ngetopnya sama gubernur Jawa Barat. Saudara-saudara, saya ingin secepat-cepatnya, tidak panjang-panjang gitu, ya. Bapak Presiden, setelah kita merampungkan ada Wakil Menteri Pertanian di sini, tugas pokok itu makan dulu, perintah Bapak Presiden. Kalau makan selesai, maka yang lainnya bisa mengikuti dengan cepat. Alhamdulillah, laporan dari Wamentan, kita punya stok beras 3,7 juta. Boleh tepuk tangan dulu untuk Wamentan kita. Jadi insya Allah sampai akhir tahun 2026 Indonesia tidak impor beras lagi. Terutama Jawa Barat. Pak Gubernur, terima kasih banyak. Oleh karena itu lanjutannya saudara-saudara, Presiden ingin di desa, di kelurahan tidak ada orang yang tidak sehat. Di desa Presiden ingin tidak ada orang yang miskin. Di desa tidak ada orang yang kurang gizi. Di desa tidak ada orang yang tidak pendidikannya bagus. Karena 4 persyaratan itu dipenuhi baru kita bisa menjadi negara maju, ya, tahun 2039 atau 2045 mendatang. Oleh karena itu saudara, maka Kopdes atau Koperasi Kelurahan dibentuk langsung Bapak Presiden. Bahkan menteri-menteri desanya paparan, yang paparan Bapak Presiden langsung. Jadi Kopdes dan Koperasi Kelurahan ini perintah dari Bapak Presiden langsung. Saudara-saudara, kami menerima 2, 1 Impres, 1 Kepres. 2, betapa pentingnya Koperasi Desa Merah Putih ini atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini. Ya, 1 Kepres, 1 Impres. Kepres mengenai percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Yang kedua Satgas. Satgas itu mulai dari pusat, saya ketuanya, teman-teman saudara Ferry pelaksana koordinator harian, Gubernur ketua Satgas Provinsi, saudara Bupati ketua Satgas Kabupaten, Wali Kota ketua Satgas Kota. Oke, luar biasa. Kita dukung terus gebrakan dari KDM demi memajukan Jawa Barat. Di tengah kepala daerah lain terkena OTT atau dapat informasi yang kurang bagus, ya hal-hal yang negatif, tapi justru KDM terus berbenah diri demi membangun Jawa Barat pada umumnya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.